Perkenalkan, nama saya Raden Dawian Purnamasari. Saya memerankan Syekh Yusuf dan istri Sultan Haji. Perkenalkan, nama saya Miranda Afriyani, memerankan sebagai Sultan Purbaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ardata Putra, memerankan sebagai Sultan Haji. Perkenalkan, nama saya Raffi Azabanian Raya, memerankan Sultan Agung Tirtayasa. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saputra, saya memerankan sebagai Kapten Tek. Jati yang memelal dari peran yang memiliki putra internasional Maulana Nazaruddin, pendiri Kesultanan Banten pada tahun 1552 sampai 1574. Kemudian tangkat kesultanan diteruskan secara berganti-ganti, yakni oleh Sultan Maulana Nasruddin, Sultan Abdullah Al-Mansur, dan Sultan Abdullah. Pangeran Suriah yang merupakan putra mahkota dari Sultan Agung Ma'ali mendapatkan sepucuk surat dari Khalifah Mekah yang berisi gelar Sultan Abdul Fattah. Pada tahun 1651 tercatat sebagai pusat perdagangan internasional karena letaknya yang sangat strategis dan berada di jalur sutra di mana transportasi air di kala itu menjadi satu-satunya jalan yang dapat menghubungkan antar berbagai negara. Dengan hadirnya Sultan Abdul Fattah yang diangkat menjadi Sultan Banten kelima membuat dampak kemajuan besar di bidang perdagangan penyebaran agama Islam hingga pembangunan sungai dan irigasi untuk kebutuhan pertanian rakyat. Karena riwayatnya dalam bidang tersebut Sultan Abdul Fattah diberikan kedudukan Sultan Agung Tirtayasa. Pangeran Purbaya, ada apa kau datang tergesa-gesa? Maaf ayahanda, kompeni Belanda berlangsung. Mereka membawa kader Belanda ke Banten, sehingga para pedagang dari mancanegara bisa masuk untuk ke pelabuhan. Apa motifnya kompeni Belanda itu sehingga tak puas-puasnya membuat kegaduhan? Mungkin saja karena mereka lebih memilih untuk bekerja sama dengan pihak Eropa. Kita melakukan itu karena pihak Belanda ingin memonopoli perdagangan dan itu berdampak tidak baik untuk Banten. Dalam Baginda Sultan, para pedagang dari Eropa, para pedagang dari Arab, para pedagang dari Cina, mereka semua telah menjauh dari Belanda. Itu semua dikarenakan kompeni Belanda telah memblokade perairan kita. Dan sesungguhnya, kompeni tidak mempunyai hak untuk berbuat begitu. Kita harus berbuat sesuatu. Kita melawan mereka. Kalau perlu, bongkar semua kapal yang menghalangi para pedagang. Sultan Agung Tirtayasa memerintahkan yang melawan negeri Osek. Apalagi pada waktu itu Sultan Agung Tirtayasa dengan terang-terangan menolak bekerja sama dengan Belanda untuk memonopoli perdagangan. Karena Sultan ingin menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka sampai pada akhirnya Belanda memblokade Banten. Disinilah terlihat keberhasilan kepemimpinan Sultan Agung Tirtayasa yang berhasil membongkar blokade yang dilakukan oleh Belanda. Banyak kapal milik Belanda yang berhasil dirusak bahkan dirampas oleh rakyat Banten sebagai bentuk perlawanan. Tentu saja hal ini sangat merugikan Belanda dan menimbulkan kemarahan VOC. Yang kemudian Gubernur Jenderal Lov Van Horn menulis surat untuk kampanye yang berisi bahwa Banten harus ditaklukkan bahkan dihancur-leburkan atau kampanyenya banyak. Sehingga Belanda membuat sebuah politik adu domba antara Sultan Agung Tirtayasa dengan anak-anaknya yakni Pangeran Purbaya dan Sultan Haji. Putra mahkota dari Sultan Agung Tirtayasa yakni Sultan Abdul Qahar yang dikenal sebagai Sultan Haji yang baru saja pulang dari Mekah melihat situasi dan kondisi Banten yang banyak perubahan. Ia menduga adiknya Pangeran Purbaya berperan besar terhadap pemerintahan Banten yang semestinya itu adalah hak dan tugasnya. Siapa yang mengizinkan ada bangunan di sini? Aku sangat prihatin sekali. Putra mahkota Sultan Haji semakin hari semakin dekat dengan kompeni Belanda. Dalam Baginda Sultan, bukannya kami mau mengadu domba, tapi kami juga merasakan hal yang serupa. Sultan Haji dan kompeni telah membuat perjanjian tentang pajak yang dinaikkan. Itu semua justru merugikan rakyat Banten, dan itu semua dilakukan tanpa sepengetahuan kita semua. Pandai pengaruh oleh kompeni untuk melakukan semua itu.
berkata begitu, Pangeran Purbaya. Kita tak jumpa 2 tahun aku di Mekah. Tak mendapatkan kabar sedikit pun tentang perubahan yang kau lakukan di tanah batu. Putra mahkota harusnya tidak dilangkahi dengan seenaknya. Ananda Sultan, apa maksudmu membuat kebajikan dengan kompeni Belanda? Itukah yang kau pelajari dari perantauan? Aku berdekatan dengan kompani agar Banten bisa damai. Tidak ada perang dan itu sudah menjadi hakku karena aku penerusmu ayah. Pemikiran itu salah, Anda. Belanda itu sangatlah licik. Mereka balik jika ada maunya, selalu mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan rakyat. Aku tidak takut. Kalau perlu aku lawan mereka. Sultan Haji dengan kompeni Belanda sudah semakin dekat. Ia lebih mempercayai kompeni Belanda dibandingkan ayahnya. Kompeni Belanda memang sengaja mempengaruhi Sultan Haji untuk mengkudeta Sultan Agung Tirtayasa. Tak lama, Sultan Agung Tirtayasa menenangkan diri dan berpindah dari Keraton Surosoan dan membangun keraton baru Tirtayasa. Inilah awal mula Sultan Abdul Fattah menjadi Sultan Agung Tirtayasa. Kemudian, Belanda menyerang Keraton Surosoan dan berhasil mengambil alih keraton tersebut. Kita banyak yang berkata bahwa Sultan Haji dan kompeni mereka bukan hanya ingin menguasai kerajaan Surosoan, tetapi juga ingin menguasai kerajaan Tirtayasa ini. Ya Sultan, sebaiknya kita semua cepat keluar dari sini. Jangan sampai kita terperangkap dan kita tidak bisa lagi menyelamatkan rakyat bangsa. Benar sekali Syekh Yusuf. Kekuatan senjata kita kalah dengan mereka. Lalu bagaimana dengan keraton ini, ayah? Apakah kita lanjut saja? Bakar. Betapapun aku tidak sudi, keraton Tirtayasa ini diambil alih oleh kompeni Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agar Sultan bisa kembali ke Surosoan, bagaimanapun juga dia itu ayahnya. Haji pun berangkat ke Keraton Tirtayasa. Namun, keraton tersebut ternyata sudah menjadi abu. Walau Keraton Tirtayasa sudah dibakar, Sultan Agung Tirtayasa tidak menghentikan perlawanannya sama sekali. Sedangkan Sultan Haji sungguh sangat rindu terhadap ayahnya. Ia berusaha keras agar ayahnya kembali ke Surosoan. Namun, disinilah kompeni Belanda memanfaatkan situasi sebagai puncak dari politik adu domba. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam Ayahanda. Telah sampaikah surat itu kepada Ayahanda? Bagaimana kabarmu Ayahanda? Ananda sangat rindu terhadapmu Ayahanda. Apakah benar surat yang kau berikan kepada Ayahanda begitu? Ayahanda beserta rakyat Banten ingin hidup damai kembali. Biarkanlah rakyat Banten hidup damai. No. Itu tidak benar, Sultan. Karena Sultan Agung, kompani tidak bisa monopoli. Karena Sultan Agung, kapal hancur lebur di mana-mana dan perang terjadi di mana-mana. Kompani rugi dan I berjanji harus hukum kamu Sultan. Kopas, tangkap Sultan Agung. Apakah kau yang melakukan ini semua? Apa karena kekuasaan? Hati dan pikiranmu itu hilang. Sadarlah nak, di mana hati nuranimu? Sultan, mengapa seperti ini jadinya? Baginda, aku yakin Sultan tidak bermaksud berbuat demikian. Sultan, bicaralah Sultan. Cukup, tidak ada drama lagi. Sultan Agung akan I kirim ke Batavia. Opas, bawa Sultan, bawa. Agung Tirtayasa menyerah karena memang dijebak oleh kompeni melalui perantara Sultan Haji. Dalam lubuk hatinya, mungkin Sultan Agung Tirtayasa beliau ingin memaafkan segala kesalahan putranya dengan setulus hati. Namun, jebakan itulah yang akhirnya mengakhiri perjuangan beliau di tanah Banten. Akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh putranya, Sultan Agung Tirtayasa ditangkap dan dibawa ke penjara Batavia. Pangeran Purbaya,
Syekh Yusuf dan pengikut-pengikut lainnya Sultan Agung. Kami suruh datang. Bukankah itu yang kau mau? Sultan Haji, Kenapa kau selalu menekan saya dan saya tidak pernah diberi kebebasan padahal saya adalah raja di sini. tidak sebodoh itu Sultan Haji. Pengkhianat! Kalian pengkhianat! Dalam penjara, Sultan Agung berupaya menjalankan ibadah sholat lima waktunya. Sementara itu, Sultan Haji keluar dari keraton untuk menemui Sultan Agung Tirtayasa dengan penuh rasa bersalah. Sultan Haji meninggal tepat pada tahun 1687 dan disuruh oleh ayahnya pada tahun 1692. Ayah. Cerita ini menjadi pelajaran untuk generasi muda agar terus mengingat sejarah yang dapat dipetik hikmahnya. Salah satunya agar kita lebih kritis dalam menerima informasi dan selalu waspada dalam menghadapi era globalisasi. Perjuangan melawan kampanye, Belanda dan pendidikan membantu melengkapi hati masyarakat. Sultan Agung Tirtayasa menjadi panutan dan inspirasi sehingga sejarahnya terkenal bukan hanya di provinsi Banten, melainkan di Indonesia hingga mancanegara. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.